Selamat datang di tutorial Cloud Front Desk. Kali ini kita akan belajar mengenai reporting. Lebih khusus lagi, kita akan belajar mengenai laporan kasir. Jadi di dalam Cloud Front Desk itu kasir bisa membuat laporan masing-masing, jadi sesuai dengan loginnya masing-masing. Nanti setiap login atau setiap kasir yang login bisa membuat laporannya, serah terima uang, berapa pendapatan shift kasir tersebut, yang nanti bisa diserah terimakan kepada kasir yang lain. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk membuat transaksi dan bagaimana efeknya ke dalam laporan kasir. Baik, dari dashboard ini kita lihat di sini sebelah kanan atas ada nama user ya. Jadi ini adalah nama login pada saat Anda melakukan login, atau bisa dikatakan ini adalah nama kasir saat login. Oke, dari dashboard untuk melihat dari menu laporan, itu ada laporan kasir, itu ada di menu kasir, terus report. Nah, ini ada report kasir ya, to-day transaction, dibagi menjadi 3, cash only, laporan yang hanya berhubungan dengan cash atau berapa cash on hand Anda, cash on hand kasir tersebut. All transaction, itu cash dan yang lainnya selain non cash, pendapatan kamar dan sebagainya. Yang satunya close, artinya transaksi tersebut sudah diserah terimakan atau sudah ditutup oleh kasir yang bersangkutan. Jadi nanti ada proses closing. Ya. Ini posisi sekarang belum ada transaksi sama sekali. Jadi akan kita coba apa sih pengaruh dari masing-masing kolom di 3 kolom ini, pengaruhnya dari transaksi yang kita lakukan. Oke, kita pertama kita coba transaksi yang berhubungan dengan cash. Transaksi cash adalah semua transaksi yang memiliki nilai cash, artinya cash on hand, artinya yang bisa dihitung, nanti yang harus ada tanggung jawabnya berapa yang pendapatan pada saat shift tersebut. Semua ini nanti berhubungan dengan payment, jadi yang berhubungan dengan cash, ataupun nanti apa saja yang berhubungan dengan cash itu nanti sekilas akan kita lihatkan di sini ada setup revenue. Nah, ini kalau kita edit, ini ada room revenue payment. Nanti khusus membahas revenue and settlement ini nanti di video tersendiri. Nah, ini sekilas nanti ada cash payment ya. Ini PYCS. Ini kalau kita edit, nah, salah satu dari sini ada payment account cash bank. Apakah dia termasuk cash bank? Nah, kalau ini dijawab yes, maka saya kembali lagi ke sini, kasir, report, maka akan masuk ke kolom your cash transaction ini. Ya, sebagai contoh ya, kita masuk ke cash folio. Jadi salah satu penyumbang dari report tadi adalah cash folio ini. Jadi apa saja yang bisa mempengaruhi dari report kasir, ya semua yang berhubungan dengan transaksi yang ada di kasir. Nah, mulai dari cash folio, petty cash, bill transfer, dummy folio. Nah, deposit list ini, kalau deposit list tidak berpengaruh. Karena deposit list ini nanti berhubungan pada saat tamu check in. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 menu yang bisa bertransaksi. Oke, tentang cash folio. Kita tadi melihat report yang berhubungan dengan cash. Jadi kalau kita di cash folio, kalau yang berhubungan dengan cash folio yang berhubungan dengan cash, contoh misalnya ada payment-payment seperti cash deposit, pada saat tamu check out itu membayar dan sebagainya, itu berhubungan dengan cash. Contoh misalnya
kita pilih di sini. Nanti tentang cash bill ini bisa dilihat di video yang lain ya, tentang kasir, menu kasir. Nah, ini contoh misalnya select post payment, ada cash payment misalnya begini. Ini kalau mau check out misalnya. Berapa tagihannya? 1291. Ya, jadi saya ini mau check out bayar pakai cash. Saya pilih select. Nah, saya tulis 1291.000. Oke. Add to bill. Oke. Nah, ini balance 0, nanti tinggal men-check out kan. Nanti tentang check out nanti kita bisa lihat di video tentang check out. Yang jelas pada saat hari ini kita membuat transaksi yang berhubungan dengan cash. Nah, jadi ada satu transaksi cash yang mengenolkan atas nama Brian sehingga dia bisa check out. Seperti itu. Kita coba check out kan. Check out. Oke, jadi Lisa sudah menerima uang di lacinya dia di cash on hand sejumlah 1291. Kalau kita lihat di report, nah ini dia. Cash payment kamar 231. Ya, 1291. Nah, ini cashnya. Terus contoh yang lain misalnya ada misalnya cash deposit atas nama Seymour ini, dia melakukan cash deposit payment. Cash deposit itu membayar cash deposit aja ya, jadi tidak ada hubungannya dengan check out ya. Jadi misalnya dia bayar 2 juta. Ini ada tagihan 1 juta. Nah, jangan dia bayar 2 juta sehingga nanti ada minus, atau kita buat 1,5 lah. Ya, ini ya, supaya nanti ada minus 500. Oke, add to bill. Nah, minus 500. Nah, ini dia belum check out karena masih lama waktunya. Tapi hari ini dia melakukan cash deposit. Cash deposit kita lihat apakah di sini di kasir report adakah cash deposit. Nah, ini cash deposit 1.500.000. Jadi berapa uang yang ada di lacinya Lisa? Yaitu 2791. Nah, jadi semua transaksi yang berhubungan dengan cash itu akan masuk ke reportnya cash. Ya, jadi yang berhubungan dengan ini semua. Oke. Balik lagi kita lihat di report. Nah, ini semua yang berhubungan dengan cash, ini yang berhubungan dengan cash folio. Petty cash juga demikian. Nah, petty cash misalnya kita cash out kepada misalnya Brian, approved by manager on duty by flower. Misalnya product table ini sudah pernah ya. Table nomor 1 misalnya begitu. Berapa? 200.000. Ya, submit. Jadi ini ada cash out. Cash out untuk beli flower sejumlah 200.000. Submit. Oke. Maka kalau kita lihat di sini, ini petty cash ya. Report. Nah, berapa sekarang? Ini masuk, ini keluar. Berarti uangnya tinggal 2591. Ya, jadi berkurang sejumlah 200. Oke, sekarang ini selain ini ada all transaction. Nah, ini transaksi semua, tidak cuman cash. Jadi semua transaksi tidak cuman cash. Contoh misalnya ada tagihan minibar misalnya atau resto di salah satu tamu misalnya begini. Bill, select. Nah, ini ada tagihan resto berapa? Misalnya 700. Nah, add to bill. Oke. Maka transaksi Lisa selain cash tadi ada juga resto. Nah, kalau dia di laporannya kasir report. Nah, di sini di cash only tidak ada resto. Ini tetap yang tadi 25. Cuma di sini
ada resto. Nah, ini 700. Jadi, lihatnya di sini. Totalnya 700. Ini totalnya ini, totalnya ini. Dan seterusnya. Total adalah total payment 25. Cash ledger movement. Revenue-nya kan ini hanya ini. Revenue 700. Nah, ini revenue payment ini. Nah, asumsinya cash ledger movement ini berkurang 1891. Nanti ini bisa dihubungkan dengan laporan accounting. Tapi ini hanya asumsi karena kalau ada yang berhubungan dengan non cash ledger ya, artinya ini tidak ada hubungannya dengan cash ledger. Cash ini buy floor ini tidak ada hubungannya dengan cash ledger, maka ini kurang betul tampilannya karena harus dikurangi ini dulu. Tapi asumsinya ini jarang, buy flower-nya ini jarang, artinya kalau tidak ada pengeluaran ini berarti ini betul. Nah, jadi harus dikurangi dulu dengan yang non cash karena ini hubungannya dengan cash ledger ya. Ini asumsi. Harus dikurangi dengan yang non cash. Ini beli bunga ini. Jadi laporannya seperti itu. Juga nanti ada laporan naik audit juga akan masuk ke sini. Ya, nanti malam ada audit, maka jika akan masuk ke transaksi room yang ada di sini semua. Di mana itu di naik audit, sekilas akan kita lihat di sini naik audit. Nah, ini ada daily rate. Nah, ini semua angka ini nanti juga masuk ke laporan itu pada saat nanti malam. Ya, ini transaksi semuanya. Ini nanti tentang net audit kita bahas lebih lanjut di report seterusnya setelah ini. Oke, all transaction itu seperti itu. Bill transfer juga mempengaruhi ke sini, cuman bedanya adalah nanti ini ada plus ada minus gitu. Ya, jadi tidak bergerak sebenarnya totalnya. Oke, setelah ini semua dilakukan pada shift Lisa, maka setelah akhir hari dia cek itu berapa dia pegang uang. Harusnya sama dengan ini. Setelah itu di print. Ini adalah print untuk laporan yang berhubungan dengan cash. Harusnya ini nanti ada serah terima cash antara shift 1 ke shift 2, shift 2 ke shift 3. Berapa yang dipegang itu sejumlah yang di print di sini harusnya sama. Jadi tidak boleh ada selisih. Baik berapa? Nah, ini berapa uang yang harus disetor? 2591. Dari mana saja? Dari sini, sini, sini. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa di print. All transaction juga bisa di print. Oke, setelah benar semua, setelah transaksi benar dicek semua dengan cash flow-nya benar, maka setelah dilihat all transaction-nya, oke, berarti cash saya yang harus saya store sekian. Oke, benar. Setelah itu kita closing. Nah, closing cukup ini. Artinya apa? Setelah kita closing, berarti laporan hari ini selesai. Si Lisa boleh pulang karena dia sudah selesai. Nah, makanya dia di closing dulu. Artinya nanti kalau ada orang yang login pakai nama Lisa, itu sudah beda dengan yang sekarang karena closingannya yang sekarang sudah selesai. Ya, jadi ada transaksi yang non yang sudah dikerjakan. Cara closing tinggal closing ini aja. Apa ini bedanya closing? Nanti ada di laporan net audit kelihatan mana yang sudah di closing, mana yang belum. Tapi asumsinya kalau Lisa mau pulang, selesai shiftnya, dia harus closing dulu. Closing, are you sure to close? Open transaction, oke. Apa yang terjadi? Nah, di sini jadi kosong. Kosong menjadi close transaction. Nah, menjadi di sini. Nah, ini adalah semua transaksi yang sudah di close, artinya sudah di approve oleh si Lisa sendiri dan sudah diterima oleh shift berikutnya. Nah, demikian sekilas tentang laporan kasir ya. Semoga bisa dimengerti dan silakan dicoba untuk transaksi-transaksi yang lain. Terima kasih.